Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan memadukan filosofi Ki Hajar Dewantara dan konsep Pratap Triloka, seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang holistik dan berdampak positif tidak hanya pada aspek fisik atau materi, tetapi juga pada aspek mental dan spiritual dalam lingkungan komunitas praktisi. Keduanya memberikan pandangan yang menyeluruh dan memandu pemimpin untuk menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Betul sekali, penting untuk kita ingat bahwa nilai-nilai bersifat individual dan bervariasi antar individu. Namun, kesadaran terhadap nilai-nilai pribadi yang kita anut dapat membantu kita memahami dasar-dasar prinsip dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Materi pengambilan keputusan memiliki kaitan yang erat dengan kegiatan coaching, terutama karena seorang coach bertanggung jawab membimbing individu atau tim dalam mencapai tujuan mereka. Dengan menggunakan materi pengambilan keputusan, seorang coach dapat memberikan dukungan yang efektif dan terarah kepada kliennya dalam menghadapi tantangan pengambilan keputusan. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang matang dan sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai klien. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya bukan hanya berdampak pada keberhasilan pembelajaran, tetapi juga berpengaruh signifikan dalam konteks pengambilan keputusan, terutama dalam menghadapi tantangan etika yang kompleks. Guru yang memiliki kemampuan empati yang baik dapat memahami perasaan dan perspektif siswa, orang tua, dan rekan kerja. Dalam menghadapi dilema etika, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan semua pihak yang terlibat dapat mempengaruhi keputusan guru untuk mencari solusi yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Dalam studi kasus, masalah moral atau etika dalam konteks pendidikan seringkali kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai ini membentuk dasar moral dan etika yang memandu tindakan dan keputusan pendidik dalam berbagai situasi. Nilai-nilai seorang pendidik dapat tercermin dalam cara dia memperlakukan dan menghormati siswa, keterlibatan, keadilan, dan kepedulian terhadap kebutuhan individual siswa seringkali tercermin dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pendidik. Pengambilan keputusan yang tepat memiliki dampak yang signifikan pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat cenderung mendukung kesejahteraan individu di dalam lingkungan tersebut serta menciptakan suasana individu yang merasa dihargai serta didukung. Keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan visi komunitas praktisi mendukung pembangunan budaya positif, serta mencerminkan budaya di mana etika kerja, kejujuran, dan integritas dijunjung tinggi.
Keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi anggota komunitas praktisi dapat meningkatkan tingkat keterlibatan dan kepuasan serta kebanggaan dalam berkontribusi. Mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika dapat menjadi tugas yang rumit dan penuh dengan tantangan. Menyadari dan menghadapi tantangan-tantangan ini merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang efektif. Pendekatan yang bijaksana dan pertimbangan menyeluruh terhadap nilai-nilai, konsekuensi, dan berbagai aspek lain dari dilema etika dapat menghadapi tantangan-tantangan ini dengan lebih efektif. Pengambilan keputusan dalam pengajaran dapat memiliki dampak yang signifikan pada pembebasan murid dan pengembangan potensi mereka. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi keputusan pembelajaran untuk memastikan bahwa mereka mendukung pembebasan murid dan memberikan peluang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pendekatan yang responsif dan fleksibel dalam pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memerdekakan. Pemimpin pembelajaran yang bijaksana dan berpikir jangka panjang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang memperkuat potensi setiap siswa dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang penuh tantangan. Dengan mengambil keputusan yang memperhatikan kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan yang holistik, seorang pemimpin pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan pada kehidupan dan masa depan murid-muridnya. Keterampilan pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan membantu pemimpin mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Pemimpin yang memiliki visi yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan lebih mungkin membuat keputusan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan menciptakan lingkungan kepemimpinan yang beretika. Seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan integritas dan moralitas dapat menjadi contoh bagi tim dalam upaya menciptakan budaya komunitas praktisi yang berfokus pada kebajikan. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 4 paradigma dilema etika yang dapat digunakan, yaitu paradigma individu lawan masyarakat, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Terdapat 9 langkah untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang terkadang menggiring kita ke dalam situasi dan nilai yang bertentangan.
Kesembilan langkah tersebut adalah mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan serta merefleksikannya. Sebelumnya, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas 4. Saat itu, saya hanya mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan. Saya belum mempertimbangkan hal-hal yang lain yang menurut saya itu adalah hal yang sangat penting. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, saya mulai memahami apa itu dilema etika serta bujukan moral. Kemudian, saya mulai memahami tentang pengambilan keputusan yang berdilema etika, yaitu menggunakan 4 paradigma. Pengambilan keputusan yang dilakukan juga berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli. Saya juga sudah memahami 9 langkah kita dalam menyelesaikan masalah, yakni antara lain mengenali bahwa ada nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan refleksi. Mempelajari topik pada modul ini memberikan banyak manfaat bagi diri saya sebagai pemimpin pembelajaran. Ilmu yang sudah saya dapatkan dapat memberikan saya banyak keterampilan untuk dapat bisa mengambil keputusan secara bijak dan dapat diterima oleh semua pihak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.